Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 22 Januari 2026. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Allah pada hari ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, tolong kami, urapi kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab aku telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Amin. Dikenal dan diubah oleh karena anugerah. Itulah tema hari ini. Ada masa ketika seseorang dikenal karena kesalahannya. Namanya diingat bukan karena kebaikan, melainkan karena masa lalunya yang kelam. Namun anugerah Allah sanggup menulis ulang cerita hidup manusia. Itulah yang terjadi pada Rasul Paulus. Dahulu ia dikenal sebagai penganiaya jemaat, tetapi kemudian menjadi pemberita Injil yang berapi-api. Dari sosok yang menentang Kristus, ia berubah menjadi saksi yang rela menderita demi Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menegaskan bahwa Injil yang ia beritakan bukan hasil pikiran manusia, melainkan wahyu dari Yesus Kristus sendiri. Perjumpaannya dengan Kristus di jalan ke Damsyik menjadi titik balik yang mengubah hidupnya. Ia tidak lagi mencari pengakuan manusia, melainkan hidup untuk menyenangkan Allah. Proses perubahan itu tidak instan. Paulus menyepi, merenung,
dan perlahan memahami bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada masa lalunya yang kelam. Kisah Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi terang kasih Tuhan. Anugerah bukan hanya mengampuni, tetapi juga memperbaharui dan mengutus. Mungkin kita pun punya bagian hidup yang ingin dilupakan, tetapi Tuhan tidak menghapusnya. Ia menebusnya dan menjadikannya kesaksian. Karena itu, marilah kita membuka diri bagi karya anugerah itu. Biarlah setiap luka dan kesalahan masa lalu menjadi bukti nyata bahwa Tuhan sanggup mengubah siapapun yang mau menyerahkan hidupnya. Dikenal oleh anugerah berarti diubah untuk memuliakan Dia. Amin. Demikianlah firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga dalam hidup kami Tuhan, Engkau ubah dengan kuasa-Mu yang senantiasa semakin dalam mencintai Engkau. Tuhan, pada saat ini Engkau memberkati setiap firman yang diberitakan. Tuhan, Engkau memberkati juga semua saudara-saudaraku yang bersama-sama dalam renungan hari ini dimanapun berada. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam seluruh aktivitasnya hari ini. Engkau memberkati dalam setiap kehidupannya, apapun yang dikerjakannya, Engkau memberkati, buat semuanya berhasil. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan dan karya jemaat-Mu. Pada saat ini Tuhan, Engkau juga memberkati daerah kami ini. Dan biarlah damai sejahtera Allah terus senantiasa menyertai daerah kami ini dan semua kehidupan bangsa ini. Engkau juga berkati. Terima kasih Bapa, Engkau berkarya dalam setiap umat-Mu. Pada saat ini Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jemaat yang lemah Tuhan kuatkan. Jemaat yang saat ini imannya lagi goyah atau imannya sedang bimbang, Tuhan teguhkan kembali. Dengan kuasa anugerah-Mu, pulihkan dalam setiap kehidupannya, agar jemaat-Mu memiliki iman yang teguh dan semakin mengenal Kristus lebih dalam. Tuhan, berkati saat ini jemaat-Mu juga yang sedang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Tuhan senantiasa menolong dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami. Ampunilah kami Bapa. Dan doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita arahkan hati kita dan kita senantiasa hidup dalam pimpinan Allah dan yang selalu diubahkan oleh kasih anugerah-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan memberkati.